Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi PSSI Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada beberapa ketidakkonsistensian gitu ya daripada I-League selaku operator Liga BRI Super League musim ini, yang mana jadwal Persib ini tidak menentu untuk jam mainnya ketika nanti menghadapi Arema Malang di tanggal 24 April 2026 di bulan ini. Jadi awalnya udah bener jam 19.00 atau jam 7 malam, dimajukan ke 15.30 waktu Indonesia Barat, dan sekarang dikembalikan lagi di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada apakah teman-teman? Bukan hanya sekedar main-main gitu ya, bukan ya, kalau perubahan sekali wajar, tapi ini dibalikkan lagi. Nah, ini mengundang pertanyaan tentu saja, kunaon ini jadwal Persib diacak-acak teman-teman. Tapi bukan hanya Persib Bandung yang kita lihat, apakah ada korelasinya atau apakah ada hubungannya, kita walau alam gitu ya, kita nggak tahu, tidak menuduh siapapun, tapi yang jelas Persija Jakarta juga ini ada beberapa penyesuaian jadwal kan, untuk di tanggal 22 Persija ini akan away menghadapi PSIM Jogja gitu ya. Asalnya bermain malam, dimajuin ke siang kalau nggak salah. Nah, ini apakah memang untuk mengakomodir apa ya, fansnya yang datang gitu ya, atau bagaimana? Kita juga sama sekali ya tidak berniat menuduh, tapi ya ini kan ketika gitu ya, ketika di media sosial juga sudah booming gitu ya, ketika kita angkat juga beritanya mengenai Aremania, teman-teman Aremania yang akan datang ke Bandung gitu ya. Mungkin pihak kepolisian dengar kabarnya meminta perubahan jadwal dari malam ke siang. Oke, disetujui, tapi mungkin kenapa dibalikan lagi ke malam? Nah, ini kita nggak tahu apakah panpel dari Persib juga ya udahlah, mungkin teman-teman Boboto sudah dianggap saudara gitu ya, atau sudah diperlakukan dengan baik ketika di Malang, ya sudah, kita perlakukan baik saja di Bandung dengan ya keramah tamahannya. Nah, ini juga masih menjadi misteri, teman-teman tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas dari I-League ini memang menyetujui, dan di situ alasannya sudah bersinergi dengan pemangku kepentingan katanya, atau pihak keamanannya juga. Jadi mungkin ya pihak keamanannya sudah tahu gitu ya, dan sudah memaklumi, dan mungkin akan menambah personil ketika Persib Bandung akan menjamu Arema Malang yang mungkin dihadiri oleh dari teman-teman Aremania gitu ya. Nah, ini juga kita nggak tahu kenapa dirubah-rubah. Nah, ini juga bukan hanya jadwal Persib dan beberapa tim saingan Persib juga yang dirubah-rubah, tapi untuk kompetisi musim depan juga ada sedikit perubahan teman-teman. Mungkin yang belum tahu, yuk kita simak baik-baik, dan di garis bawahi ada beberapa hal yang memang cukup menjadi sorotan teman-teman jika memang ini sudah disahkan untuk regulasi musim depan. Jadi kan kemarin Erick Thohir ini mengadakan rapat gitu ya dengan PT I-League, dengan juga jajaran Exco PSSI dan beberapa stakeholder yang lainnya, merancang untuk skema musim depan bagaimana nih untuk jadwal daripada Liga, jadwal Timnas Indonesia dan FIFA Matchday dan lain sebagainya. Bahkan merancang satu kompetisi baru katanya ya untuk musim depan. Nah, masalahnya teman-teman, jika ini yang bocor ke tim media gitu ya, kita nggak tahu teman-teman sudah tahu atau belum, tapi di kalangan media termasuk tim redaksi juga menerima katanya draft untuk musim depan ini sudah bocor gitu ya. Ya memang kalau media mah mendapat bocorannya cepat gitu ya. Jadi ada 5 hal katanya yang akan mencoba diterapkan untuk kompetisi BRI Super League musim depan. Yang pertama, untuk
apa namanya itu musim yang baru akan dimulai 9 bulan nantinya, lama satu musimnya gitu ya, dari bulan September sampai dengan bulan Juni 2027. Jadi September 2026 start gitu ya, lalu selesainya Juni 2027. Jadi selama 9 bulan ini itu nantinya akan padat banget. Sebelum ya keluar juga kita sudah memantau gitu ya, bisa jadi ya musim depan Persib Bandung main di lebih 2 dari kompetisi gitu. Jadi ya kebayang lah itu capeknya luar biasa teman-teman, karena dalam waktu 9 bulan itu ya ini juga kan untuk I-League dan juga PSSI meminta operator liga ini menyusun jadwal yang memang ya padat gitu ya, apalagi ditambah nanti ada Persib misalkan bermain lagi di kancah Asia, itu kan waktunya mungkin harus betul-betul ada beberapa yang dirubah lagi lah gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari format pemain asing sepertinya akan tetap terapkan 11 pemain asing katanya teman-teman untuk musim depan ini. Draft yang mungkin bisa jadi disahkan, bisa jadi ada perubahan, tapi ya yang media terima seperti itu yang pertama, yaitu tadi untuk yang liga musim depan dimulai September dan berakhir bulan Juni 2027. Yang kedua, untuk penerapan pemain asing tetap 11 pemain asing. Lalu yang ketiga, untuk regulasi U23 atau pemain U23 ini dihapuskan. Nah ini yang agak kontroversial, itu regulasi U23 resmi dihapuskan, sehingga siapapun pemainnya itu harus benar-benar berjuang untuk masuk skuad tim utama teman-teman. Nah ini ya mangga aja lah, itu makan Persib juga banyak pemain mudanya, belum lagi yang lagi dipinjem-pinjemin gitu ya. Kalau kembali ke Persib Bandung, wassalam lah, ini harus betul-betul mempunyai skill dewa gitu ya, yang mana tidak ada alasan lagi pemain ini regulasi U23 jadi dimainkan Boyan Hodak atau bagaimana. Nah ini nggak bisa teman-teman. Musim depan kalau memang regulasi U23 ini dihapuskan, ya semua pemain memiliki katanya kesempatan yang sama bermain untuk 11 tim pertama, dan juga ya ini persaingannya betul-betul fair katanya gitu ya, adil, jadi nggak ada diskat-skat regulasi. Nah ini ya pro kontra tentu saja lah, karena mengurangi juga kalau memang tidak perform gitu ya, pemain U23-nya kurang bagus gitu ya, berarti kelibas sama pemain-pemain seniornya teman-teman gitu ya. Lalu yang keempat, yang mana untuk setiap tim yang mempunyai akademi itu akan diperketat lagi untuk regulasinya katanya. Nah ini kita nggak tahu regulasinya bagaimana, belum dijabarin, ya hanya ya akan diperbaharui lagi lah untuk regulasi pemain dari akademi. Apakah nantinya pemain akademinya yang boleh bermain gitu ya langsung ke tim senior atau bagaimana? Nah ini kita tunggu. Lalu yang kelima, yang terakhir teman-teman, setiap pelatih itu harus mempunyai salah satu lisensi sebagai warga negara Indonesia, yang mana kan kalau di Persib mah ada gitu ya, di salah satu tim pelatih ini ada Coach Yaya Sunaria gitu ya, jadi pelatih fisik. Nah kalau di tim lain ada yang memang full asing semua, nggak ada warga atau pelatih lokalnya. Nah ini nanti musim depan itu wajib ada pelatih lokalnya di antara deretan pelatih asingnya teman-teman. Jadi ya memang ada keuntungannya dan ada kerugiannya gitu ya. Ada yang kontroversi atau yang mungkin masih bisa berubah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ya PSSI dan I-League ini memang hobinya suka mencari formula yang di tengah badai gitu ya. Kadang ya wajib juga sih sebetulnya untuk tes ombak gitu ya. Kalau memang dikomentari pro kontra, ya jadi mereka punya solusi baru gitu ya. Jadi ya itulah 5
perubahan yang bisa jadi musim depan diterapkan untuk BRI Super League, teman-teman. Jadi kita punya waktu nanti libur sekitar 3 sampai 3 sampai 3,5 bulan liburnya di musim ini selesai sampai dengan musim baru bulan September. Jadi ya lumayan 3,5 bulan gitu ya liburnya, nganggur nonton sepak bola Liga Indonesia, kemana ya ini mah dipakai healing aja atau ya refreshing dulu ya teman-teman. Namun ya ini juga ada satu hal yang memang sering kali kita abaikan teman-teman mengenai kontrak Boyan Hodak. Ternyata ya dengar-dengar itu memang belum diabaikan saja katanya, ketika ada yang bilang ya Boyan nuntut ini nuntut itu gitu ya. Itu nggak benar, itu memang ya menginginkan untuk manajemen juga sudah berusaha dari awal musim, tapi bukan tuntutan Boyan dalam klausul kontrak katanya gitu. Jadi biar regret gitu ya, karena kan dari kemarin banyak banget berita yang bilang Boyan nuntut ini nuntut itu kalau mau memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, tapi sebetulnya bukan itu teman-teman katanya. Ya kita nggak tahu ya benar atau enggaknya, tapi katanya bukan tuntutan itu sebetulnya. Kalau itu mah sudah dilakukan oleh manajemen Persib dan Boyan juga sudah berterima kasih, namun ya ingin meminta peningkatan lagi. Tapi sebetulnya bukan masalah permintaan fasilitas dan juga permintaan peningkatan medis, ya ada hal lainnya katanya gitu ya teman-teman. Ya hanya sedikit saja penambahannya, tapi membuat kita rada tenang lah gitu ya, karena ya kita tahu lah Boyan bukan tipe pelatih yang minta ini minta itu banyak tuntutan, tidak. Tapi setidaknya kalau memang klausul kontrak ada ingin penambahan yang masuk akal tentu saja gitu ya. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah masuk. Yang pertama, info tiket Persib PS Arema A, salam Bobotoh Garajati Kuningan. Wah, ini kalau tiket menghadapi Arema sudah dibuka mulai hari ini, tapi banyak yang error. Begitu masuk aplikasinya sudah otomatis mendapatkan antrian lebih dari 2 jam atau 1,57 menit gitu ya minimal. Dan itu sudah ngurangin 1,55 balik lagi jadi 1,58 dan lain sebagainya. Jadi ketika dibuka kembali ya antriannya tiket sudah sold out. Apakah ada solusinya? Solusinya ada membeli corporate box teman-teman, yang satu kursinya harga 3.500.000. Pami kersa gitu ya, kalau nggak kersa mah ya nantilah, mudah-mudahan masih dibuka sesi selanjutnya. Tapi kalau tidak ada ya berarti sudah sold out ya. Kita juga ruas gitu teman-teman, kenapa ini masih selalu ada antriannya tidak masuk akal gitu ya. Jadi apakah saking banyaknya? Tapi saking banyaknya juga minimal kalau tiketnya sudah sold out itu harusnya keluar otomatis gitu ya. Tapi ketika kita rela ngantri 1 jam 57 menit sampai dengan menit terakhirnya tiba-tiba sold out, nah itu yang memang lebih nyesekin ke teman-teman Boboto. Jadi mudah-mudahan ini diperhatikan oleh tim IT-nya gitu ya. Kalau memang tiket sudah sold out ya otomatis itu blasin aja gitu ya keluar dari antrian dan bilang tiket sold out. Nah ini mungkin masukan untuk musim depan. Lalu selanjutnya Kang, katanya Boyan udah taken kontrak kata channel sebelah. Nah ini dia, makanya saya nggak tahu ya, maksudnya kadang bilang ini, kadang bilang itu ya. Manggalah ditanyain ke yang sebelah aja gitu ya, apakah sampai kapan tekan kontraknya, lalu kapan tekan kontraknya dan lain sebagainya. Kalau ini mah kita nggak punya jawabannya, tapi kalau yang kita tahu Boyan masih menghold untuk kontraknya gitu ya. Kalau memang sebelah bilang udah resmi, udah tekan kontrak, ya mangga ditanyain aja berapa lama gitu kontraknya dan lain sebagainya gitu ya. Baik, selanjutnya, aduh ini teh rada-rada ini punten ya, pertanyaan terakhir aja, besok kita lanjutkan kembali teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, kalau Shopee Cup itu resmi diakui FIFA apa tidak Kang? Kalau tidak diakui mah ya nggak usah ikutan buat hemat tenaga. Sebetulnya kalau Shopee Cup ini
memang sudah diakui FIFA walaupun tidak masuk agenda resmi FIFA gitu ya, hanya diakui saja oleh FIFA, oleh AFC gitu ya, karena kan untuk Shopee Cup ini di ruang lingkup Asia Tenggara gitu ya, jadi di ASEAN, jadi ya AFF yang ngadain, tapi memang sudah diakui oleh AFC dan FIFA. Namun ya kalau memang setiap tim mau memutuskan mengirim perwakilannya atau tidak, yaitu dikembalikan ke federasi negaranya masing-masing gitu ya, karena ya kan ada memang tim yang di Indonesia ingin ikut gitu ya untuk menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara yang lain gitu ya, biar ya seenggaknya ngadu ilmu gitu ya. Namun ya kemarin atau musim ini mah PSSI-nya yaitu tadi yang kita bilang, apakah salah PSSI atau salah dari AFF-nya. Kalau PSSI bilangnya kita sudah mendaftarkan yang peringkat 3 dan 4, karena kan peringkat 1 dan 2 kita suruh fokus di Asia gitu ya, Persib dan Dewa fokus di Asia, jadi yang dikirim Malut dan Persebaya. Namun ditolak oleh AFF katanya, karena AFF maunya cuma peringkat 1 dan 2 yang ikut Shopee Cup, biar ya memang atmosfernya keangkat lah gitu ya, brandingnya. Namun ya kita nggak tahu lah musim depan apakah PSSI kekeh mau ngirimkan peringkat 3 dan 4 atau nanti ada bagaimana, ya kita tunggu nanti saja ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu dialah, kalau memang Persib ternyata diizinkan ikut Shopee Cup gitu ya, maka akan 4 kompetisi musim depan dengan jadwal BRI Super League yang pastinya gitu, yang wajibnya 9 bulan, ditambah 3 kompetisi lagi ya, mangga aja itu mah diatur waktunya gitu ya. Makanya ya mudah-mudahan agak sedikit gemuk lah untuk musim depan skuad Persib Bandung. Baik, itu dulu ya, mungkin teman-teman punten pisan, ini mah punten pisan, kita bacakan yang salam sapanya besok, karena ini saya rada flu, ini nggak tahu nih apakah capek baru pulang atau gimana gitu ya. Jadi ya kita bacakan besok, dan mudah-mudahan di hari ini teman-teman juga mendapatkan satu wawasan baru lagi mengenai update tentang Persib Bandung, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.